Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pahlepi dari Pahlepi JT. Di sini kita akan belajar mengenai Proteus. Dan sebelum itu, jadi Proteus itu adalah sebuah aplikasi desain di mana kita ini dapat mendesain suatu rangkaian ya, suatu rangkaian elektronika, rangkaian listrik, dan banyak lainnya. Jadi di Proteus ini kita dapat mensimulasikan suatu rangkaian tersebut itu dengan skematik yang ada. Nah, untuk lebih dalamnya lagi kalian bisa cari sendiri. Jadi di sini itu saya akan memperlihatkan gimana sih cara menggunakan Proteus tersebut. Nah, oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Pertama-tama itu kita ke file, lalu kita bikin project. Oh ya, jadi di sini tuh kita mau bikin project ya. Kita mau bikin project tentang Arduino. Ya, jadi di sini kita mau bikin lampu kedap-kedip pakai Arduino. Oke. Jadi saya mau bikin lampu LED. Nanti si lampu LED-nya itu nyala itu. Tapi nyalanya itu di waktu selama 1 detik. Pokoknya 1 detik nyala, 1 detik mati. Nah, nanti kita setting di Arduino ini. Oke. Nah, ini kan udah ada nih ya. Nah, jadi di sini tuh di project ini kita apa ya? Kita bikin project baru gitu. Kita mau bikin project apa? Misal Arduino ya. Arduino. Oke. Ini kita yes aja karena saya udah ada. Nah, lalu selanjutnya di sini ada schematic design. Nah, jadi di schematic design ini sini tuh apa ya, di schematic design ini kita dapat merangkai gitu, kita dapat merangkai suatu rangkaian dan dapat mensimulasikan rangkaian tersebut di schematic ini. Jadi schematic ini tempatnya kita ngerangkai lah, kita melakukan percobaan, kita bikin sesuatu itu bisa pakai schematic design. Dan di schematic design ini kita bisa ngejalanin juga gitu si rangkaian tersebut gitu. Misal kita bikin lampunya LED, nah kita rangkai, nah nanti di skematik ini kita bisa di running gitu si rangkaian tersebut itu. Nah, pokoknya skematik lah, pasti tahu lah skematik itu bentuknya itu apa ya, bentuk skematiknya itu. Oke, di sini tuh jadi di sini tuh nyediain nih templates ya, nyediain templates atau apa ya, yang udah jadi gitu, yang udah jadi templatesnya itu udah jadiin. Kalau di sini kan ukuran ya, ini ukurannya mau segimana itu kan, ukuran skematiknya. Nah, karena saya mau nyobain sendiri, jadi kita lewatkan aja dulu nih. Jadi jangan dibikin dulu skematiknya, nanti kita bisa bikin sendiri di sini. Oke, kalau gitu tinggal next. Nah, lalu sini ada PCB layout. Nah, di PC layout ini, jadi si rangkaian ini dibuatnya langsung di PCB gitu, tapi di layout, jadi nggak real gitu. Ini dibikinnya pakai PCB layout. Nah, ini juga sama nih, ada templatesnya. Nah, di sini templatesnya itu yang udah jadi nih, ada PCB Arduino Uno, ada Arduino Mega yang udah jadi PCB, udah apa yang udah jadi dibikin di PCB-nya gitu. Nah, lanjut, mungkin kalian bisa coba-coba lah ya kayak gimana itu, lihat-lihatnya. Nah, jadi di sini tuh nggak akan belajar PCB dulu ya. Kalau PCB itu nanti, karena itu lebih ke desain itu ya, lebih ke desain, desain apa ya, strukturnya gitu. Nah, sedangkan kalau di skematik itu kita apa ya, ngerangkai gitu, ngerangkai bikin kayak rangkaian biasa gitu, tapi eh, komponennya itu apa ya, bukan kita yang bikinnya, ya udah disediain gitu. Nah, sedangkan di PCB ini kita ngerangkai dari komponen terkecil. Itu komponen terkecil kita rangkai, kita satu-satuin. Nah, nanti jadi Arduino itu. Kayak kita mau bikin Arduino lah gitu lah. Kalau di PCB ini. Jadi seperti itu. Nah, lanjut.
Nah, lalu di sini ada firmware. Nah, jadi firmware ini apa ya? Sistemnya itu. Jadi kita ini mau ngecocokin sistemnya kayak sistem apa? Misal kita mau cocokin pakai sistem si Arduino gitu kan. Nanti controllernya ini pakai yang Arduino semua. Ini compilernya juga Arduino. Jadi apa ya? Khusus gitu ya untuk bahasa, untuk sistemnya itu khusus untuk Arduino. Nah, kalau ini jadi saya mau pakai manual ya, mau pakai sendiri. Nanti saya mau pakai Arduino IDE ya, IDE. Nah, nanti di Arduino IDE itu kita convert ke sini. Kita bisa nih di Arduino IDE ini kita bisa masukin ke Proteus. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini udah beres ya, kita tinggal klik finish. Jadi pertama untuk ngerangkanya itu kita harus bikin skematiknya dulu. Untuk skematiknya ini ada tanda dioda ya. Ada tanda dioda, kita klik tanda diodanya. Nah, jadi ini adalah skematik. Jadi skematik itu ada kotak persegi ya, ada kotak-kotak persegi kecil gini. Nah, ini fungsi si kotak persegi kecil-kecil ini biar apa ya? Biar rapih gitu. Biar gampang ngerangkainya itu. Ngatur-ngaturnya itu biar gampang. Ngatur jalur rangkaian tersebutnya itu. Oke, nah ini di toolbar ini banyak lah ya, banyak item. Ini bisa kalian coba lah sendiri. Nah, lalu ini ada di kiri ya, di kiri ini. Nah, di kiri ini kan ada kotak gede nih. Nah, jadi di kiri ini apa ya? Ruang lingkup, skematik kalian secara menyeluruh di sini. Jadi kalian bisa gerak-gerakin di sini. Nah, lihat nih di bawah itu, di bawah kotak itu kan ada P sama L ya. Nah, si P ini tuh adalah peak ya, peak device, dan L ini ada library device. Nah, lalu apa sih P dan L itu? Nah, jadi P dan L ini adalah tempat dimana kita ngambil komponen. Nah, nih kalian klik. Nah, ini di sini nih, kalian bisa ngelihat nih, atau gak gini. Kalian ini kan ada komponen mods kan di kiri ini. Nah, komponen mod ini jadi kalian masuk ke mode komponen. Jadi di mana nih di sini tuh kalian bisa ketinggalan P ya, P itu peak. Nah, jadi di peak device ini kalian bisa apa ya, bisa milih-milih berbagai macam komponen tuh. Ini kan ada kategori, ada subkategori, ada manufaktur. Nah, jadi kita dari kategori dulu. Nah, jadi di kategori ini kita dapat apa ya? Dapat milih-milih alat-alat yang apa ya, komponen-komponen yang udah dikategoriin. Misal ada kategori IC, terus ada kategori kapasitor, terus ada kategori dioda dan lainnya, induktor. Jadi di kategori ini apa ya, semua komponennya udah diurutin berdasarkan apa ya, berdasarkan tipe dan jenisnya masing-masing gitu. Nah, terus di sini juga ada subkategori. Nah, subkategori ini apa ya, jenis bagian-bagiannya itu, bagian-bagian dari kategori tersebut. Misal di IC ini ada apa aja sih di IC itu? Nah, di IC itu ada amplifier, comparators, filters, terus timers, banyak pokoknya. Di subkategori ini yang apa, bagian-bagian yang ada di si kategori gitu. Misal di IC itu bagiannya ini semua, terus di kapasitor bagiannya ini semua gitu. Nah, lanjut. Lalu di bawah ini ada manufaktur. Nah, jadi manufaktur ini apa ya, perusahaan gitu. Jadi si komponennya ini berdasarkan perusahaan yang bikin. Misal perusahaan Motorola. Nah, si perusahaan Panasonic sama Motorola ini tuh nyumbang komponen mereka ke sini itu. Jadi komponen dari perusahaan mereka itu dibikin juga di Proteus ini semirip mungkin. Nah, jadi seperti ini komponen yang disumbangin dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi nah, enaknya di Proteus itu gimana ya, jadi komponennya itu berasal dari dunia nyata gitu. Jadi dari komponen aslinya itu, komponennya itu. Nah, jadi kita bisa ngecocokin komponen-komponennya itu gampang gitu sama yang
asli. Nah itu keunggulan pakai Proteus gitu. Nah mungkin cukup segitu ya. Jadi sekarang kita langsung aja ngerangkai ya. Nah kita mau ngerangkai Arduino sama untuk LED kan. Nah untuk ngerangkai itu kita perlu Arduino. Nah ini kan ada keywords ya, keyword mah itulah kalian juga tahu lah, kayak di Google gitu. Jadi kata kunci lah, misal Arduino, ARDU aja, ini udah langsung nyariin itu lokasi tentang Arduino nya ini udah kan. Nah di sini kan saya mau pakai Uno ya, mau pakai Arduino Uno biar apa, biar gampang juga dan mudah gitu dipelajarinya. Lalu sini saya mau pakai untuk bikin lampu LED ini kita butuh Arduino resistor ya, kita butuh resistor untuk hambatan ke lampunya ya, kayak LED-nya nanti. Ini kita ambil resistornya, terus kita ambil juga LED-nya. Nah kalau di kalian nggak ada ya, kalian bisa download di internet, pokoknya banyak banget sih yang udah nyediain library-nya itu. Nah ini LED-nya saya mau pakai LED yang merah. Nah tapi LED-nya kayak gini nih, yang warnanya itu kayak gini biar nanti bisa jalan. Nah Arduino LED resistornya ini udah komplit ya. Oh ya, tinggal satu lagi nih, nanti ada ground ya, ada ground. Soalnya kalian lihat kalau saya ini, oh ya, sekarang kita nempatin dulu aja ya, kita nempatin dulu aja gimana cara nempatin komponennya itu nih. Kita mau ngambil komponen. Nah caranya itu pertama kita klik komponennya. Nah, udah diklik, lalu kalian klik nih di skematik ini, klik pakai klik kiri ya, kalian klik kiri. Nah nanti akan muncul si komponen yang kalian pilih. Nah, untuk nempatinnya lagi kan tinggal klik lagi. Nah jadi udah nempel nih. Terus saya pin ngerotasiin nih, jadi ngelawan arus apa, ngelawan jam itu. Nah ini udah gini ya posisinya. Nah kita lanjut. Sekarang kita mau masuk ke resistor. Ini kita pakai resistor sama LED ya. Nah untuk kalian yang baru ngerti banget, baru belajar banget tentang Arduino ya, jadi di Arduino itu punya ada yang namanya itu pin digital ya, ada yang namanya pin digital, dimana di pin digital di Arduino itu memiliki berapa ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, memiliki 15 pin, bukan 15 sih sebenarnya, memiliki 14 pin ya, memiliki 14 pin pin analog, pin digital ya, bukan pin analog. Kalau pin analog itu ada 6 pin ya, ada 6 pin analog tuh di paling kiri. Nah kalau pin digital ini convert itu ya, fungsinya itu buat convert ke digital itu, dari sinyal nah pokoknya ini itu khusus untuk sinyal digital. Nah untuk sinyal digital itu kalian taruhnya di sini di pin digital, misal LED, terus banyak ya, pokoknya kalian bisa coba-coba di sini. Nah terus ini ada analog kan. Nah pin analog ini buat sinyalnya itu sinyal analog udah seperti potensiometer, motor servo. Nah itu kan ada yang analog gitu. Nah terus di pin digital juga ya, ada nih PWM. Nah jadi PWM ini pulse width modulation itu. Jadi di sini tuh si pin digital ini ada pin khusus itu, yang dimana si pin khususnya tuh ngubah pin
ngubah si pin analog jadi pin digital itu, atau dari ADC gitu, analog eh, analog to digital gitu. Jadi ngubah, convert itu dari sinyal analog di convert ke sinyal digital tuh, diubah jadi sinyal sinyal digital. Nah, jadi itu untuk sedikit definisinya. Nah, lalu sini kan ada IC kan, sini ada IC, di sini kita pakai Atmega 328P PU ya. Nah, terus sini ada, nah kok kalian tahu ini tuh yang hitam ini itu adalah untuk kabel jack ya, untuk kabel jack. Lalu di sini yang kotak gede ini tuh warna abu ya, bukan abu, silver. Nah, ini yang silver ini untuk apa ya, kabel USB, untuk kabel USB. Nah, jadi nanti kalian bisa pakai kabel USB ini buat nyambungin si Arduino ini ke komputer kalian atau laptop gitu. Nah, ini juga sama, yang hitam ini kalau biasanya yang kabel jack, yang untuk kabel jack ini dipakainya buat ini ya, buat apa, buat arus AC ya. Kalau ini untuk AC sama DC juga bisa, ini bisa pakai baterai, bisa pakai stop kontak juga yang terminal. Nah, mungkin udah ya untuk segitu. Ini ada tombol reset, ini ada referensi, lalu sini ada pokoknya bisa lah kalian pelajari satu-satu, karena ini tutorial jadi kita nggak akan bahas semuanya. Nah, jadi di sini kita lanjut ya. Jadi di sini tuh kita mau nyambungin beberapa komponen ya. Jadi di sini saya mau pakai pin MISO ya, atau master input slate output. Jadi di sini tuh pin pin kalian untuk masuk gitu, untuk input ke output. Jadi di sini tuh saya nyambungin pin 12 ya, nyambungin pin 12 ke resistor. Nanti dari resistornya kalian sambungin lagi ke LED. Nah, ada nih perbedaan nih. Ada perbedaan. Jadi di sini itu kita perlu yang namanya ground ya. Karena di Arduino yang di aslinya itu ada pin lagi di sini tuh. Ada pin ground. Di sini tuh ada pin ground, tulisannya tuh GND. Nah, kalau di sini kan nggak ada ya. Jadi kita harus pakai tambahan tuh. Nah, jadi kalian yang suka ngotak-ngatik pasti tahu. Terus kalian yang belum ngerti juga harus hati-hati nih, soalnya kalau kebalik juga bisa bahaya nih, bisa apa, bisa ngaruh juga ke LED-nya. Nanti LED-nya bisa konslet juga kalau terbalik gitu. Nah, jadi kalian harus hati-hati. Nah, oh iya, ini kan ini LED itu kan sebenarnya itu kan like emitted dioda ya. Jadi ini tuh LED itu isinya itu ada dioda gitu. Jadi kalian juga harus tahu mana negatif dan positif. Nah, di sini kita lihat kan ini kan ada segitiga ya. Nah, segitiga ini positifnya itu, atau anoda kalau salah itu anoda ya. Nggak tahu katoda itu yang positif itu. Nah, lalu sini ada yang kayak garis kayak positif, cuma yang atasnya pokoknya tahu lah, ini kelihatannya garisnya itu kayak pembatas gitulah. Nah, jadi itu adalah yang negatifnya itu. Jadi kalian harus tahu positif dan negatifnya. Nah, kalau di dunia nyata lampu LED itu si kaki kan bentuknya itu kan kaki ya, bentuknya ada kaki, dua kaki. Nah, jadi ada kaki yang positif, ada kaki yang negatif. Nah, untuk yang positif sendiri si kakinya itu lebih panjang itu daripada yang negatif. Nanti kalian bisa lihat lah. Nah, untuk yang negatifnya itu pendek, kayak dipotong gitu kakinya. Nah, untuk resistor ini panjang dua-duanya itu, jadi kalian bebas masangnya mau gimana. Yang penting kalian harus tahu nih ukurannya. Oh ya, untuk ukurannya sendiri karena ini LED. Nah, jadi LED itu kalian bisa lihat di internet, pokoknya ada maksimal nih buat LED itu berapa. Nah, kalau kita lihat nih ya di internet ya, saya buka
LED red, red volt. Nah jadi LED itu banyak tuh, ada yang 3,3, ada yang sampai 5 kalau nggak salah, ada yang pokoknya tergantung warna ya. Jadi LED itu tergantung warna untuk untuk tegangannya itu. Jadi kalian juga harus perhatikan resistor sama tegangannya juga buat LED. Ada yang soalnya kalau nggak salah yang merah ini paling kecil ya untuk LED nya, saya lupa lagi sih voltnya tuh berapa, antara 2 gitu kok, atau enggak 3,8. Jadi kalau mau percobaan lebih baik pakai yang merah itu, biar biar kalau nanti salah pakai resistor kalian bisa aman tuh, nggak kenapa-napa sama si Arduino nya. Nah ini kan eh, untuk LED kan 220 kan. Nah 220 nih kita biar aman kita cari arusnya. Ini saya pakai 220, nanti kan nyari arus itu kan V per R kan, V per R. Berarti nanti misal 3,3 kita bagi 220. Nah kalau udah ada hasilnya berarti ini udah masih di bawah minimum itu, atau enggak pas. Nah ini udah beres. Nah untuk ground ini adalah tegangan negatif ya, atau tegangan bawah. Nah ini udah beres kan. Sekarang kita buka ke IDE-nya. Nah ya, sekarang kita mau ke codingannya. Ini komponen desainnya udah, sekarang kita mau ke codingannya. Nah untuk codingannya sendiri di sini saya pakai Arduino IDE. Oh ya, di PlayTools itu kalian bisa pakai CP APR, terus bisa pakai Python ya, bisa pakai Python, terus bisa juga pakai Arduino IDE. Yang disediain tuh kalau nggak salah cuma itu, terus pakai VSM Studio ada di situ. Nah ini saya udah bikin ya untuk codingannya, jadi kalian bisa lihat. Nah, jadi di sini tuh ada void setup ya. Di void setup ini tempat dimana kalian ngeinisialisasi gitu. Misal pin kalian kan ini pin mode ya. Nah pin mode ini kita mau pakai pin berapa? Nah pakai pin 12. Ini kita pakai pin 12 ini kita jadikan output. Terus ada void loop. Nah void loop ini tempat dimana si program itu kerjanya kayak gimana itu. Misal kalian pengen nyalain si lampu ini selama 1 detik. Nah untuk nyala sendiri ya, untuk nyala sendiri di sini logikanya itu adalah high, dimana high itu adalah angka 1 gitu. Nanti berarti kalau logikanya 1 berarti si program itu akan nyala. Lalu sini ada digital write. Nah digital write ini adalah jadi si program ini membaca pin digital ya, jadi pin digital yang dibaca. Sedangkan kalau pin analog kalian tinggal tulis analog to write gitu. Terus ini ada delay. Nah delay di sini itu menggunakan millisecond. Nah, jadi millisecond ini milidetik, jadi pakai milidetik. Jadi kalian harus 1000 detik di sini untuk biar 1 detik gitu. Terus ini ada digital write juga sama. Nah di sini low ya, untuk logika low selama 1000. Nah ini untuk logikanya sama seperti yang high ya. Hanya beda kalau low ini 0, kalau high ini 1. Jadi low ini mati ya, bisa dibilang mati untuk ininya, untuk perintahnya itu. Nah ini udah ya. Oh ya, terus selanjutnya kalian ke file, terus ke preference. Nah jadi preference ini kalian klik compile nih. Compile ini kalian klik biar nanti si Arduino ini nge-compile sendiri. Nah untuk nge-compile-nya si Arduino kan pakai bahasa C ya, C atau enggak. Jadi pakai bahasa C, nanti si bahasa C ini di-compile. Nah compile ini fungsinya biar si bahasa C ini nge-convert nih bahasa C ini ke bahasa assembly. Jadi gitu, ke bahasa mesin lah. Nah, nanti kalian belajar biner. Nah kalau kalian udah belajar biner pasti nanti gampang itu buat ngoding pakai bahasa C-nya gitu. Nah ini udah, tinggal oke. Nah selanjutnya terakhir, biar biar programnya bisa dibaca sama si Proteus, nah kita perlu verify. Nanti di verify ini ada di bawah nih, ini kan ada compiling sketch. Nah di
compiling sketch ini kalian bisa ngelihat nih proses compile-nya gimana gitu. Nah kita lihat ya, ini udah beres nih. Nah ini udah beres, tandanya udah beres. Nah untuk alamatnya sendiri di sini kita pakai yang ini nih, yang ada tulisan hex. Nah ini tuh alamat apa ya, yang udah di prosesnya gitu, yang prosesnya bisa dibaca sama si Proteusnya. Nah ini kalian kopikan. Nah setelah kalian kopikan, untuk masukin alamat compile-nya ke ini, ke Proteus. Nah caranya itu adalah kalian klik si Arduino-nya. Nah nanti ada di sini tuh ada edit komponen. Nah di edit komponen ini kalian bisa edit lah. Nah untuk compiling sendiri, sini kalian ke program file ya. Nah program filenya kalian kopikan, paste ya. Kalian copy paste. Nah ini udah, kalian tinggal klik OK. Nah setelah itu kalian jalankan programnya. Di bawah ya, di bawah kiri ada tulisan run the simulation. Nah kalian klik, nanti si program akan berjalan. Tuh ini lampu nyala 1 detik, terus mati lagi 1 detik, terus nyala lagi 1 detik, mati lagi 1 detik. Nah beres dah. Jadi gini doang sih. Mungkin sebenarnya ini simple banget nih, cuma karena dijelasin dulu satu-satu jadinya lama gitu. Nah mungkin untuk video selanjutnya nanti kita akan nyobain nih tentang lampu flip-flop. Nah lampu flip-flopnya nih kita mau bikin kayak lampu lalu lintas. Nah untuk rangkaian sendiri nanti kita bisa bikin lah. Oke, kalau itu mungkin cukupnya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.